Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amalan mutaqabbal arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada sore siang hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan kita dalam mata kuliah ilmu tauhid ya. Insyaallah materi kita pada hari ini adalah tentang kedudukan akal dalam Al-Qur'an dan hadis atau kedudukan akal menurut Al-Qur'an dan hadis. Jadi minggu lalu kita telah membahas akal secara umum, ya kan? Kita katakan akal merupakan potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, dan akal ini juga yang membedakan antara manusia dan makhluk-makhluk lainnya, ya. Karena pada hakikatnya manusia ini terdiri daripada 3 unsur, ya. Ada akal, kemudian ada nafsu, ya. Kemudian ada jasmani ya. Jadi pertumbuhan ketiganya ini harus seimbang ya. Di dalam akidah juga salah satu yang dilihat, yang dinilai adalah akal ya kan. Dalam Islam istilahnya syarat mukallaf ya, syarat seorang dibebankan dengan syariat itu salah satunya adalah akal ya. Pokoknya apa? Baligh, berakal. Islam baligh, berakal. Ini syarat wajib dalam ibadah apapun ya. Umpamanya sholat, apa syarat apanya? Islam baligh, berakal, ya kan? Dalam puasa juga begitu, dalam haji juga begitu. Jadi ini dipanggil apa? Syarat wajibnya. Artinya seorang wajib kalau dia punya akal, kalau akalnya sehat, ya. Ini dia kenapa akal itu sangat penting ya. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang kedudukan akal dalam Al-Quran dan hadis ya. Nah ini akan kita bahas secara panjang lebar setelah sebelumnya kita telah membahas akal secara umum ya. Baik. Ya, akal menurut pendapat Muhammad Abduh ya. Muhammad Abduh ini salah seorang ulama daripada Mesir, ulama kontemporer ya, 1800-an ya. Dia termasuk pencetus, penggagas istilahnya bahwa orang-orang Islam ya kan harus maju ya, termasuk tokoh nasionalis ataupun tokoh pembaharu ya dalam umat Islam ya, berasal dari Mesir. Dia mengatakan bahwa akal itu merupakan daya atau potensi ya yang dimiliki oleh manusia. Oleh itu akal itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain ya kan. Nah, ini jadi akal. Karena akal ini yang bisa menangkap ya kan, memahami tentang umpamanya fenomena-fenomena ataupun apa yang diisyaratkan oleh panca indera kita. Mata mengisyaratkan ya, kita tangkap kemudian dikelola, diproses di akal kita ya kan.
Kemudian isyarat-isyarat lain, umpamanya kawan-kawan kita berinteraksi, kita bisa mengapakan, ya, menganalisis, ya kan, apakah apa yang diperlihatkannya kepada kita, gerakan zahir itu bisa kita apakan dengan akal. Nah, ini dia begitu hebatnya akal yang Allah anugerahkan kepada manusia, sehingga dia menjadi pembeda antara manusia, mulianya seseorang dengan makhluk yang lain, ya kan? Ini yang pertama, ya. Yang kedua, beliau juga mengatakan bahwa akal itulah tonggak, artinya asas, ya, pondasi kehidupan manusia, ya, tentang kelanjutan wujudnya, eksistensinya, ya, keberadaannya, ya kan? Orang bisa apa karena akalnya, ya. Peningkatan daya akal merupakan salah satu dasar dan sumber kehidupan dan kebahagiaan bangsa-bangsa. Jadi dengan akal kita tengok negara-negara yang di Eropa kenapa maju-maju, karena mereka dapat tekanan apa? Tekanan alam, ya kan, karena ada dingin, ada panas, sehingga akal mereka bekerja, ya, pikiran mereka bekerja, sehingga mereka mengeluarkan, ya, menciptakan alat-alat yang kalau musim dingin bisa membuat hangat mereka, kalau musim panas bisa membuat dingin mereka. Maka negara-negara yang punya tantangan alam yang berat, yang besar, itu potensi untuk maju besar sekali. Kenapa? Karena ada, ya, faktor faktor alam yang berat, sehingga mereka berusaha menaklukkannya, ya kan? Nah, ini dia akal itu mungkin tonggak, ya kan? Tengok dulu, ini sebelah kanan. Kemudian akal adalah jalan untuk memperoleh iman, ya kan? Bisa. Maka dalam lagu-lagu disebutkan Bisa. apa? Coba, boleh dicoba. Iman itu tidak dapat dijual beli, ya kan? Iman itu tidak dapat diwarisi. Kenapa? Karena iman itu harus diyakini, Lagi masukkan, dipercayai, belakangnya, ya kan? Kemudian apa? Dengan apa? Dengan akal, ya kan? Akal kita yang menilai. Lagi, satu, ya kan? Lagi. Akal lah yang menjadi sumber keyakinan. Kenapa kita yakin bahwa ada hari kiamat, ada siksa kubur, ya kan? Kita yakin bahwa segala perbuatan kita nanti akan dibalas, karena secara logika, kalau tidak ada hari kiamat, ya kan, maka kehidupan dunia ini akan tidak tercapai, keadilan itu tidak akan tercapai, ya kan? Karena ujian Allah itu berdasarkan berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kemewahan hidup, ya, supaya dia bersyukur, supaya dia memanfaatkan hartanya itu untuk kebaikan-kebaikan, ya kan? Ada yang diuji dengan kesusahan, supaya dia bersabar, ya kan? Supaya dia bisa introspeksi diri, supaya dia bisa mengevaluasi. Itu kan bagian daripada ujian-ujian. Jadi kita harus menggunakan akal yang Allah anugerahkan kepada kita, ya kan? Kemudian kedudukan akal dalam Al-Quran, ya kan? Jadi menurut Azumardi Azra, salah seorang bekas, ya kan, rektor UIN Jakarta, ya kan, dia mengatakan bahwa akal adalah perimbangan. Apa perimbangan itu maksudnya? Istilahnya dialah yang menstabilisasi, ya kan? Dialah yang istilahnya membuat suatu antara hubungan itu berimbang dia, ya, antara umpamanya intelektual kita dan intuisi kita, hati kita, dan pikiran, emosi ini membuat keseimbangan. Karena yang bisa seimbang itulah yang akan berhasil, ya, menyeimbangkan. Jadi bukan hanya umpamanya pendidikan kita ini kan berbasis pengetahuan sentris. Jadi ukuran apanya semua pengetahuan. Dia tidak tidak kepada umpamanya budi pekerti, tidak kepada akhlak. Maka dibuatlah lagi kurikulum K13. Ya, K13 itu apa? Maksudnya akhlak itulah yang termasuk penentu, ya kan? Banyak orang pintar, banyak orang punya pengetahuan, tapi tidak punya akhlak. Jadi penekanannya bukan hanya di keilmuan belaka, tapi dia harus seimbang antara emosional, akhlak itulah emosional,
kemudian pikiran,